Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sesuai dengan permintaan salah satu subscriber kami untuk mengkaji kitab Manhajus Sawi dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya semoga kita semua diberi keistiqomahan untuk mengkaji kitab ini, karena kitab ini tebal lumayan, ada kisaran 800 halaman termasuk daftar isi. Kitab Al-Manhajus Sawi ini merupakan kitab rumpun tasawuf, karena yang dibahas dalam kitab ini yaitu Thariqah Sadah Ali Abi Alawi. Dalam pembahasan thariqah ini yang akan dikaji yaitu mengenai ilmu, amal, waro, khauf, dan ikhlas, berarti 5 subkajian. Langsung saja pada halah yang pertama yaitu ilmu, al-halatul ula, keadaan yang pertama yang akan dibahas dalam kitab ini yaitu mengenai ilmu. Muqaddimah dari kitab Al-Manhajus Sawi dalam halah ilmu itu, Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, pembukaan kitab. Alhamdulillahil fattahil alim, segala puji bagi Allah yang membuka dan yang maha mengetahui. Allazi arsyada man istafahu min ibadihi lit ta'allumi wa ta'lim. Dialah Allah yang telah membimbing orang yang dipilih Allah dari hamba-hambanya Allah lit ta'allumi wa ta'lim, untuk belajar dan mengajar. Jadi hamba-hamba Allah yang diberi kesempatan untuk belajar, yang diberi kesempatan untuk mengajar dalam bidang agama, merupakan hamba-hamba Allah pilihan. Wa ja'alal ilma sababan najati wal fauzi bizzulfa indal malikil azim. Dan Allah telah menjadikan ilmu sebagai sebab selamat dan sebab keberhasilan dengan kedekatan indal malikil azim, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab ilmu lah yang menjadi wasilah atau cukang lantaran. Cukang lantaran bahasa Indonesia naon wan? Sebabnya sebab yang menjadi sebab kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Summa albasa, kemudian Allah memakaikan al-amilina, kepada orang-orang yang beramal, bihi, dengan ilmu, khala'al halali wat takrim, pakaian kebesaran dan pakaian kemuliaan. Jadi ketika ilmu telah menjadi hikmah, maka hikmah itu akan menjadi pakaian kebesaran dan pakaian kemuliaan. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Nanti di depan akan ada kajian khusus, bahasan khusus dalam kitab ini mengenai hikmah. Namun secara inti hikmah itu adalah paduan antara amal dengan ilmu. Jadi ketika ilmu melahirkan amal, atau amal yang dibungkus dengan ilmu, itu akan menjadi hikmah. Maka disinilah kita pentingnya mengkaji ilmu, supaya ketika kita beramal, maka amal itu bisa dikategorikan hikmah. Karena tidak setiap orang yang berilmu mempunyai hikmah, tapi pasti orang yang mempunyai hikmah dilatar belakangi oleh ilmu. Ja'alahum masabiha yahtadi bihimul anam. Dan Allah menjadikan orang-orang yang dipakaikan pakaian kebesaran dan pakaian kemuliaan ilmu dan amal itu, masabiha yahtadi bihimul anam, pada laksana pelita yang menerangi manusia. Jadi ketika orang yang mempunyai ilmu, kemudian dari ilmu itu melahirkan amal sehingga timbullah di sana hikmah, maka orang yang berada pada kategori hikmah itu laksana pelita yang menerangi manusia. Bisa kita bayangkan bagaimana alam dunia ini gelapnya ketika luput dari hikmah. Tidak ada seseorang yang berilmu dan tidak ada pula seseorang yang beramal, maka gelaplah dunia ini. Ketika ada orang yang mempunyai ilmu, kemudian dia beramal dengan ilmunya, maka akan menjadi laksana pelita di kehidupan manusia. Watang kosau, dan tersingkap bihim, dengan orang-orang yang berilmu dan beramal itu,
Dujunnatul zalam, awan-awan kegelapan. Yad'una ila sabilil ghafuri rahim, yang mengajak orang-orang tersebut pada jalan Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihil faizina min suhbatihi wattiba'ihi bil maqamil azim. Amma ba'du. Qala Sayyiduna al-Imam al-Arif billah Idrus bin Umar bin Idrus al-Habashi rahimahullahu wa nafa'ahu. Telah berkata Imam Arif billah Idrus bin Umar bin Idrus al-Habashi, telah berkata, al-halatul ula, keadaan yang pertama, yaitu minal halatil khamsil mutaqaddimi zikruha, dari berbagai tingkah, dari berbagai keadaan yang 5 yang telah terdahulu penyebutannya. Jadi ilmu itu merupakan tahapan awal pada thariqah Sadah Ali Abi Alawi, ya. Ilmu itu merupakan keadaan tingkah yang pertama. Setelah ilmu nanti amal, setelah amal nanti wara, setelah wara nanti khauf, setelah khauf nanti ikhlas, bahasan kita. Bab ilmu aja ini ya kurang lebih kita membutuhkan waktu, apabila dikaji 1 hari 1 halaman misal, ya perlulah kisaran waktu 4 bulan 5 bulan untuk ilmu saja. Maka dari itu semoga kita diberi keistiqomahan untuk pengkajian kitab Al-Manhajus Sawi ini, karena pembahasannya lumayan panjang dan perlu ada keseriusan serta perlu ada keistiqomahan. Dalam ilmu itu yang dimaksud yaitu ilmu yang dikenal syar'an pada syara', wahwa at-tafsiru wal hadisu wal fiqhu wal alatuha, yaitu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih dan alatnya ilmu itu. Pal ilmu, maka adapun ilmu, huwa itu ilmu aslus sa'adati fid dunya wal akhirah. Ilmu itu merupakan pokok keberuntungan di dunia dan di akhirat. Jadi ilmu itu pokok keberuntungan di dunia dan di akhirat. Iz a'zamul asya'i rutbatan fi haqqil adami as-sa'adatul abadiyatul ukhrawiyah. Karena paling unggulnya sesuatu pada martabat dalam hak anak cucu Adam itu, yaitu keberuntungan yang abadi di akhirat. Wan nazru ila wajhillahil karim, dan pandangan pada wajah Allah yang mulia. Wa mujawaratuhu, dan berjiran atau bertetangga fi jannatin naim, pada surga yang penuh kenikmatan-kenikmatan. Wa afdalul asya'i ma huwa wasilatun ilaiha. Wa afdalul asya'i, dan paling unggulnya sesuatu, huwa adapun itu ma wasilatun ilaiha, wasilah ilaiha pada rutbah tersebut. Jadi yang paling beruntung, suatu kali lagi, keberuntungan di dunia dan di akhirat itu ada 2. Yang pertama yaitu pandangan terhadap wajah Allah yang maha mulia, serta bertetangganya dengan surga, kemudian wasilah-wasilah yang mengantarkan pada hal-hal tersebut. Wala yatawassalu ila zalika illa bil ilmi wal amal, tidak ada yang bisa mengantarkan kita semua pada hal-hal yang tadi dikategorikan hal-hal keberuntungan dunia dan akhirat, illa bil ilmi wal amal, kecuali dengan ilmu dan amal. Wala yatawassalu ilal amali illa bil ilmi, dan tidak ada yang bisa mengantarkan pada amal kecuali dengan ilmu, bikaifiyatil amal, dengan tata cara amal. Jadi amal itu satu kali lagi bisa menjadi hikmah ketika diantar oleh ilmu.